Haleluya. Wow. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membaca menguatkan hati kita. Wow, kita rasakan zaman Tuhan ya. Holy Spirit on fire. Wow, hati kita dibakar oleh Roh Kudusnya, sehingga kita boleh menyala-nyala ya di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Dan Shalom, seluruh jemaat cinta yang dikasihi Tuhan, semoga semua tetap semangat, tetap antusias untuk terus dapat mengikuti ibadah. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei, dan ini merupakan awal dari kita punya tema yang besar selama 4 bulan ke depan. Jadi dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus nanti, kita punya tema besar yaitu pengharapan. Kalau 4 bulan yang lalu, dari Januari sampai dengan April, kita punya tema besar iman ya. Jadi 4 bulan ke depan kita akan punya tema besar pengharapan. Dan seperti biasanya setiap bulan kita punya tema bulanan ya. Dan tema bulanan kita untuk bulan ini, untuk bulan Mei adalah, boleh diklik, memegang janji Tuhan ya. Kita akan belajar bagaimana kita boleh terus memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga janji Tuhan boleh tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oh, saya menyambut tim yang ada di sini, luar biasa ya. Selamat beribadah bersama kami, dan ini merupakan kesempatan untuk tim bisa melakukan perjamuan kudus ya. Dan saya percaya hidup mereka semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Yes. Oke. Bersama kita akan baca nats firman Tuhan untuk bulan ini, diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 11. Bersama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan ini ingin menjelaskan, menegaskan kepada kita semua bahwa kuasa firman Tuhan itu membawa dampak kepada kehidupan setiap orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Bagi orang percaya, mereka akan menerima janji-janji Tuhan seperti apa yang ada di dalam firman-Nya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka akan menerima konsekuensinya. Mereka akan menerima akibatnya. Ada berkat bagi orang percaya dan ada kutuk bagi orang yang tidak percaya. Dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya bahwa hanya firman Tuhanlah yang bisa memberikan kita kepastian, pengharapan di dalam setiap janji-janji Tuhan. Kemudian firman Tuhan katakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Dikatakan kemudian, ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Artinya bahwa firman Tuhan akan mengerjakan apa yang Allah atau apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Allah kehendaki, sehingga kita bisa menerima, kita bisa menggenapi setiap janji-janji Tuhan, dan kita bisa memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi jujur nih, kalau bahasa gaul di Jakarta Selatan, karena ada tim, jadi saya pakai bahasa gaul juga nih. Jujur nih, secara jujur, frankly speaking, pada umumnya ketika kita mengikut Tuhan, banyak juga mereka yang kecewa, mereka putus asa, mereka marah kepada Tuhan karena apa yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Janji-janji Tuhan itu seakan menjauh dari kehidupan mereka.
Bahkan mereka nggak bisa merasakan bagaimana kuasa firman Tuhan bisa mengubah, memulihkan kehidupan mereka. Dan sulit buat mereka untuk merasakan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau keadaan ini terus berlanjut, maka ini yang menyebabkan mereka akhirnya malas beribadah. Menyebabkan mereka akhirnya meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan ujung-ujungnya akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karena mereka sudah tidak percaya bahwa janji firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan mereka. Karenanya tema bulan ini sangat penting, memegang janji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya iman yang taat, iman yang teguh, iman yang setia, untuk terus menantikan janji-janji Tuhan sampai tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ketika saya coba merenungkan, ketika saya coba mempersiapkan khotbah ini, maka ada pertanyaan besar yang terlintas di hati pikiran saya. Mengapa orang bisa kecewa sama Tuhan? Mengapa orang bisa tawar hati sama Tuhan? Mengapa orang bisa marah sama Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan? Dan kalau saya mencoba mencari jawabannya, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah mereka kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan rencana mereka. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka banyak membuat rencana-rencana di dalam kehidupan mereka. Dan ketika rencana-rencana itu tidak terjadi, rencana-rencana itu tidak terlaksana, maka mereka menyalahkan Tuhan. Blaming all to God. Mereka merasa bahwa Tuhan gak menolong mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan gak peduli. Mereka merasa bahwa Tuhan kok diam aja. Mereka merasa bahwa Tuhan gak mendengar setiap seruan mereka, setiap doa mereka. Dan bahkan di dalam hati mereka bisa berkata, katanya Tuhan tuh maha penolong, mana buktinya? Katanya Tuhan tuh maha tahu, kok masalah saya aja kok nggak ngerti sih. Ada yang pernah merasakan dalam situasi kondisi seperti ini? Nggak perlu angkat tangan. Karena saya rasa kita semua pasti pernah merasakan situasi kondisi seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar Tuhan tidak menolong kita? Apakah benar Tuhan tidak mendengar setiap doa dan seruan kita? Apakah benar itu semua salah Tuhan? Saya akan mencoba menjawab ini dengan memberikan subtema yang relevan dengan tema kita bulan ini. Tema kita bulan ini adalah memegang janji Tuhan. Dan supaya kita bisa memegang janji Tuhan, maka kita harus bisa menyerahkan rencana-rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita harus punya hati yang sabit, hati yang tunduk taat terhadap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karenanya subtema yang saya akan berikan hari ini, saya beri judul, boleh diklik, Our Plan versus God's Plan. Rencana kita versus dengan rencana Tuhan. Supaya kita bisa belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi rencana sesungguhnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa belajar bersama bagaimana rencana-rencana Tuhan itu jauh melebihi dari rencana-rencana yang kita buat di dalam kehidupan kita. Bersama kita baca firman Tuhan di Yakobus 4
ayat 13 sampai dengan 17. Bersama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17 terakhir. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita kembali ke ayat 13, di sana dijelaskan bagaimana Yakobus mengkritisi seorang pedagang. Jadi Yakobus mengkritik seorang pedagang yang berkata bahwa dia akan pergi ke kota Anu dan akan tinggal di sana selama 1 tahun. Dia akan berdagang di sana dan menghasilkan keuntungan. Kalau kita lihat, sebetulnya pedagang ini kan punya rencana yang baik ya. Rencananya juga nggak neko-neko sih. Rencananya nggak terlalu ambisius, jadi terkesan biasa aja. Jadi sebetulnya apa yang dikritisi oleh Yakobus? Mengapa Yakobus mengkritisi pedagang ini? Kalau kita simak dengan baik perkataan dari pedagang ini, maka kita mengetahui bahwa pedagang ini punya self-confidence yang tinggi, punya rasa kepercayaan yang tinggi. Bahkan kita boleh bilang overconfident, terlalu percaya diri, terlalu pede, sehingga akhirnya dia berkata dengan yakin, dengan pasti, dia akan pergi ke kota Anu tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan. Kemudian dengan yakin, dengan pasti, dia akan tinggal di sana selama 1 tahun, tidak kurang, tidak lebih. Dan di sana dia akan berdagang, dia akan bisnis, dan bisnisnya sukses, bisnisnya berhasil, bisnisnya mendapatkan keuntungan. Segala sesuatu yang direncanakan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan dengan sempurna, perfecto. Tidak ada celah, tidak ada cacat. Nah, inilah yang dikritisi oleh Yakobus. Karena kalau kita baca di ayat 16, Yakobus berkata bahwa ini merupakan kesombongan, sikap yang arogan, sikap yang congkak, sikap yang angkuh. Kita baca yuk ayat 16 bersama-sama. Boleh diklik ayat 16, apa yang dikatakan oleh Yakobus. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, boasting in your arrogance. Kemudian, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus ingin menjelaskan, menegaskan bahwa jika kita merencanakan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan kita expect dan kita berharap bahwa rencana kita bisa berjalan baik, berjalan lancar, berjalan mulus, tidak kekurangan sesuatu apapun, maka itu merupakan suatu kesombongan. Mengapa kesombongan? Karena kita membuat rencana itu dengan mengandalkan diri kita sendiri. Kita menilai diri kita itu jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat dari diri kita sebenarnya. Kita menilai diri kita jauh lebih mampu, jauh lebih berkuasa, jauh lebih tahu dari diri kita yang sebenarnya. Dan kita akan belajar bersama mengapa Yakobus punya asumsi seperti itu.
Bersama kita baca ayat 14a. Kita lompat-lompat sedikit. Kembali kita ayat 14a. Dikatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita bukan Tuhan yang Maha Tahu. Manusia itu terbatas. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun depan, bulan depan, minggu depan, bahkan 1 menit depan. Dan karenanya, kalau kita berkata bahwa rencanaku pasti akan terjadi, akan berhasil sesuai dengan waktu yang aku sudah tetapkan, yang sudah aku pastikan, itu merupakan suatu kesombongan. Seperti pedagang tadi. Karena sesungguhnya kita nggak tahu hari esok. We don't know the future hold. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Dan Yakobus menambahkan di ayat 14b, dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus ingin menegaskan bahwa kita bukan saja tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi kita pun sebetulnya tidak tahu seberapa panjang hidup kita, seberapa lama Tuhan memberi nafas di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu sadar bahwa hidup kita itu ada di dalam genggaman Tuhan, bukan di dalam genggaman kita. Hidup kita itu sangat fragile, sangat rapuh, dan hidup kita itu sementara. Dan Yakobus menggambarkan hidup kita secara vivid, secara jelas, bahwa hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tahu uap ya, ketika air mendidih, maka uapnya itu kelihatan sebentar saja. Atau ketika supaya lebih menarik, supaya ketika kita makan mie instan, kuah panas-panas, maka uapnya itu menggoda. Tapi uapnya itu sebentar aja, kemudian lenyap. Mie-nya nggak lenyap, mie-nya tetap ada. Uapnya yang lenyap. Ini untuk menggambarkan bahwa yes, hidup kita itu sangat singkat sekali. Jangankan untuk membuat rencana 1 tahun ke depan buat hidup saya. Hari ini pun, saat ini pun, saya nggak tahu apakah saya bisa menyelesaikan khotbah ini sampai akhir. Karena mungkin aja di tengah khotbah tahu-tahu saya rapture, saya diangkat Tuhan. Mungkin aja tahu-tahu saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Who knows? Nggak ada yang tahu. Jadi sekali lagi, kita nggak bisa memastikan bahwa rencana kita itu akan menjadi kenyataan, karena kita tidak tahu seberapa panjang kita hidup. Kita tidak tahu hari esok. Pada umumnya manusia tuh maunya mereka membuat rencana mereka sendiri. Mereka maunya rencana mereka berjalan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kemauan mereka. Itu umumnya manusia seperti itu. Dan firman Tuhan katakan, itulah bentuk kesombongan, kecongkakan, keangkuhan manusia. Dan Tuhan membenci. Tuhan gak suka akan hal itu. Yakobus 4 ayat 6 berkata bahwa Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Artinya bahwa Tuhan menentang orang-orang yang sombong, yang dengan kekuatannya sendiri berkata bahwa seluruh rencanaku pasti akan berjalan baik, berjalan lancar sesuai dengan apa yang aku sudah rencanakan.
Itu yang Tuhan tentang. Sikap seperti itu yang Tuhan tidak suka. Seakan-akan we are in control. Seakan-akan kita lah yang menguasai, kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jika kita masih berpikir hal itu, kita harus bertobat sama-sama. Kalau kita menyimak dari awal, sebetulnya Yakobus tidak berkata bahwa kita tidak perlu membuat rencana. Yakobus tidak berkata bahwa ya mengalir aja lah seperti air, just go with the flow. Bukan seperti itu. Bahkan Allah nggak melarang kita untuk merencanakan segala sesuatu. Karena Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang spontanis. Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya rencana. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah merencanakan rencana keselamatan buat umat manusia. Dimulai melalui Abraham, kemudian melalui bangsa Israel, dan puncaknya melalui Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Allah merencanakan segala sesuatunya dengan baik, dengan sempurna. Bahkan Allah bukan saja merencanakan segala sesuatu, tapi Allah juga meneguhkan rencana-rencana umatnya. Seperti yang kita baca di dalam Amsal 16 ayat 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Amsal 16 ayat 3. Boleh diklik. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya sengaja memberikan terjemahan dalam NIV dalam bahasa Inggris karena kesannya lebih tegas dan lebih jelas. Dikatakan bahwa commit to the Lord whatever you do, and He ini siapa? Tuhan. And He will establish your plan. Tuhan yang akan meneguhkan setiap rencana-rencana umatnya. Jadi sekali lagi bahwa Allah tidak melarang saudara dan saya untuk membuat rencana atau merencanakan segala sesuatu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yakobus mengajarkan kita di ayat ke-15. Boleh diklik ayat 15, kembali ke ayat 15. 1, 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus bisa melibatkan Tuhan, dan kita harus bisa menyertakan kehendak Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Di dalam setiap rencana yang kita buat. Sekali lagi, kita harus melibatkan Tuhan dan menyertakan kehendak Tuhan di dalam setiap perencanaan, dalam setiap rencana yang kita buat. Dan kita harus belajar, ya. Kita harus belajar untuk terus mengingat dan terus berkata, jika Tuhan menghendaki. Ini yang firman Tuhan ajarkan. If God's will, atau Deo volente dalam bahasa Latin. Jadi kita harus terus mengingat bahwa hidup kita sepenuhnya itu ada di dalam genggaman Tuhan. Dan seperti apa yang dikatakan di ayat 15a, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Kita nggak bisa berasumsi bahwa kita akan hidup selamanya. Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Berapa lama hidup kita? Tuhanlah yang mengatur nafas kehidupan kita. Sehingga sesungguhnya, sebenarnya hidup kita itu sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia Allah. Amin. Dan kalau hidup kita sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia Allah, maka rencana-rencana yang kita buat pun sebetulnya sepenuhnya tergantung kepada kasih karunia Allah.
yang menentukan seberapa lama kita hidup. Sebab kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka sudah pasti kita tidak bisa lagi mengeksekusi, kita tidak bisa lagi menjalankan rencana-rencana yang kita buat. Betul atau betul? Hal lain yang harus kita ingat, kita bukan saja yang membuat rencana, tapi Tuhan juga punya rencana. Tuhan juga membuat rencana. Dan rencana Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat dari rencana-rencana kita. Seperti yang dikatakan di ayat 15b tadi. Dikatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, bukan hanya sekedar hidup, namun dikatakan berbuat ini dan itu. Jadi kita perlu ingat, kita perlu sadar bahwa rencana-rencana kita tuh ada di bawah rencana Tuhan. Rencana kita tidak akan terjadi, rencana kita tidak akan terlaksana jika rencana kita itu tidak match, tidak klop, tidak sesuai dengan rencana-rencana Allah, dengan rencana-rencana Tuhan. Dan ini yang biasanya manusia nggak suka. Manusia maunya dia menjadi master, menjadi tuan atas rencana-rencananya. Dia mengendalikan, dia mengatur segala sesuatunya, semuanya terjadi menurut rencana dan kehendak dia. Dan ketika itu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi mereka, maka mereka menjadi kecewa, mereka jadi marah, mereka menjadi frustrasi. Padahal mereka harus tahu bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih baik dari rencana-rencana mereka. Amin. Dan hal lain, kita sekali lagi kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam setiap perencanaan kita buat. Dan ini yang penting, kita harus memberi ruang kepada Tuhan untuk bisa menginterupsi rencana-rencana kita, supaya rencana-rencana kita itu bisa sesuai dengan rencana Tuhan. Kita harus buka ruang untuk Tuhan bisa menginterupsi itu, untuk memperbaiki, untuk mengedit, bahkan untuk menggantikan rencana-rencana kita dengan rencana Tuhan. Saya mau beritahu, rencana kita yang baik dan mulia pun belum sepenuhnya itu sesuai dengan rencana Tuhan. Belum sepenuhnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya beri contoh. Ketika kita merencanakan untuk pindah kantor, pindah kerja, ya, karena kita mau mendapatkan penghasilan yang besar. Dan dengan penghasilan yang besar ini kita bisa mensejahterakan keluarga kita lebih lagi. Kita bisa membantu banyak orang, kita bisa membantu pekerjaan Tuhan di gereja, di tempat yang Tuhan tempatkan. Rencana ini baik gak? Rencana ini mulia gak? Apakah rencana ini sesuai, seturut dengan rencana Tuhan? Belum tentu. Bagaimana seandainya kalau Tuhan mau saudara tetap tinggal di kantor, supaya saudara bisa menjadi terang, garam, menjadi kesaksian buat lingkungan kerja di mana saudara ditempatkan. Bahkan mungkin saja Tuhan sudah mempersiapkan seorang rekan kerja saudara untuk saudara injili, untuk saudara mendengarkan kabar baik, untuk saudara memberi kesaksian sehingga mereka bisa bertobat dan mengenal Tuhan. Atau mungkin saja dengan pendapatan penghasilan yang saudara terima saat ini, Tuhan sedang mengajarkan arti hidup berkecukupan, contentment, hidup dengan rasa cukup, hidup dengan rasa puas, tidak berkelebihan, tidak kekurangan. Supaya apa? Supaya kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu hanya beberapa kemungkinan bahwa rencana kita yang baik dan mulia pun belum tentu semuanya sesuai dengan rencana Tuhan.
dengan rencana Allah. Karenanya kita harus memberi ruang kepada Tuhan untuk bisa menginstruksi rencana-rencana kita, memperbaiki, mengedit, menggantikan rencana-rencana kita sehingga sesuai dengan rencana Tuhan. Saya akan beri contoh supaya kita lebih kejadian yang ada di Alkitab. Di Kisah Rasul pasal 16 diceritakan bahwa ketika itu Rasul Paulus baru saja selesai melayani di kota Derbe dan Listra. Kota Derbe dan Listra sekarang ini ada di wilayah Turki. Dan Paulus punya rencana untuk membawa Injil ke Asia. Paulus punya rencana untuk menginjil ke daerah Asia. Menurut saudara, rencana Paulus ini baik atau enggak? Mulia enggak? Mulia. Tapi ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab, Roh Kudus, Roh Allah menggagalkan rencana Paulus untuk menginjil ke Asia. Saya nggak tahu caranya gimana, karena nggak diceritakan di dalam Alkitab. Tapi intinya bahwa Roh Kudus, Roh Allah menginstruksi rencana Paulus yang mulia, rencana Paulus yang baik. Apa yang menjadi respon Paulus saat itu? Paulus nggak ngotot, Paulus nggak ngeyel. Ngeyel apa ngeyel? Ngeyel ya? Ngeyel. Paulus nggak marah. Kenapa? Karena sekali lagi Paulus memberi ruang untuk Allah menginstruksi rencananya, bahkan menggantikan rencananya dengan rencana Allah sendiri. Dan kalau kita terus baca di dalam kisah ceritanya, beberapa hari kemudian Paulus mendapatkan penglihatan melalui mimpinya. Dia melihat seorang Makedonia yang memanggil-manggil, berseru kepada Paulus, 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 menyeberanglah kemari, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan ketika itu terjadi, Paulus tahu bahwa inilah yang menjadi kehendak Allah. Jadi rencana Allah buat Paulus saat itu bukan Paulus menginjil ke Asia, tapi Paulus menginjil ke daerah atau wilayah Makedonia, di mana Tuhan sudah mempersiapkan seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Lydia untuk diinjili oleh Paulus, untuk dilayani oleh Paulus. Amin. Jadi pertanyaannya, apa reaksi saudara ketika rencana saudara diinstruksi oleh Tuhan, diinstruksi oleh Allah? Apakah saudara kecewa, marah, ngotot, nggak mau terima, frustasi? Atau apakah saudara bisa menerimanya dengan sukacita? Karena saudara memberi ruang untuk Tuhan, untuk Allah menginstruksi rencana saudara dan menggantikannya dengan rencana Allah sendiri, seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Jadi sekali lagi penting untuk kita bisa berkata, jika Tuhan menghendaki. Penting sekali, karena ini perintah firman Tuhan. Jika Tuhan menghendaki. Dan saya akan beri contoh. Sekali lagi Paulus. Kalau tadi kisah Rasul pasal 16, ini terjadi di dalam kisah Rasul pasal 18. Ketika saat itu Paulus sedang masuk ke kota Efesus. Paulus cuma punya tujuan sebentar, mampir ke sana hanya beberapa hari, karena Paulus mau beribadah di rumah ibadat orang Yahudi. Tapi ternyata orang Efesus itu mereka menahan Paulus. Mereka mau Paulus tinggal lebih lama di Efesus. Tapi Paulus nggak bisa. Paulus harus pergi. Dan apa yang diperkatakan oleh Paulus ketika dia meninggalkan Efesus? Paulus berkata seperti ini, aku akan kembali kepadamu jika Tuhan menghendaki. Itu perkataan Paulus. Dan ternyata memang Tuhan mengizinkan. Dan Paulus kembali ke Efesus untuk melayani, meneruskan pelayanan di sana. Bahkan Paulus tinggal 3 bulan di sana. Melalui kesaksian ini, melalui citra Paulus, kita tahu bahwa
Paulus punya rencana, tapi dia menyerahkan rencananya kepada kedaulatan Tuhan, kepada kedaulatan Allah. Dan ketika Paulus berkata, jika Tuhan menghendaki, itu bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar di bibir, bukan hanya sekedar mulut, bukan hanya sekedar supaya terlihat lebih rohani atau lebih religius. Tapi perkataan Paulus, jika Tuhan menghendaki, itu lahir dari luapan hatinya, yang mengakui bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa sepenuhnya atas hidupnya. Yang mengakui bahwa Allah punya rencana atas hidupnya dan kehidupan umat yang dilayani. Jadi kembali pertanyaan kepada kita semua, apakah kita mau mengakui bahwa Tuhan Raja Allah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita? Apakah kita mau menerima setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita masih berpikir bahwa kitalah yang menjadi master, kitalah yang menjadi tuan atas rencana-rencana kita. Kita yang mengendalikan, kita yang mengontrol setiap rencana-rencana kita. Dan kita mau rencana kita terjadi hanya sesuai menurut keinginan dan kemauan kita. Kalau kita masih punya pikiran seperti itu, maka Yakobus menegur kita di ayat 17, ayat yang terakhir. Apa yang dikatakan? 1, 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat 17 dengan tegas menjelaskan bahwa perencanaan yang arogan, perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, perencanaan yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, itu bukan hanya hal yang buruk. It's not just a bad thing. Tapi firman Tuhan katakan it's sinful. Itu adalah dosa. Dan ini teguran dari Paulus. Karena apa? Karena Paulus tahu manusia sering kali melakukan hal ini. Manusia ingin menjadi penguasa yang mengontrol seluruh rencana hidupnya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan dengan sombongnya, manusia bisa berkata, terjadilah menurut kehendakku. Kunya ini kehendak. Terjadilah menurut rencanaku. Kunya kehendak. Dan kalau kita masih punya pikiran seperti ini, kita harus berhati-hati. Sebab sekali lagi, firman Tuhan hari ini menegur kita dengan keras. Perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan, perencanaan yang mengandalkan diri kita sendiri, itu adalah dosa. Sama dengan halnya ketika kita berzina, ketika kita menyembah berhala, atau kita membunuh orang lain. Karena dosa itu gak ada ukurannya SM. Dosa itu dosa. Dan dosa itulah yang akhirnya bisa menghalangi kita untuk memegang janji Tuhan, bisa menghalangi janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau saya conclude, saya simpulkan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Yakobus tidak melarang kita untuk membuat rencana. Planning is good. Rencana itu sesuatu yang baik. Bahkan Benjamin Franklin, pendiri Amerika Serikat, berkata bahwa if you fail to plan, you are planning to fail. Jika kamu gagal membuat rencana, maka kamu merencanakan untuk gagal. Jadi sekali lagi, planning is good. Rencana, membuat perencanaan adalah sesuatu baik. Tapi yang Yakobus tentang adalah perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan. Perencanaan yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Perencanaan yang tidak menyertakan kehendak Tuhan di dalam rencana. Dan perencanaan yang tidak mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau kita melihat sekarang ini sedang hot-hotnya perang Iran, Amerika, Israel. Saya percaya hal ini terjadi juga
bukan satu kebetulan. Memang ada rencana Tuhan di dalam. Dan kalau kita lihat peperangan yang terjadi membuat dunia ini menjadi chaos, menjadi kacau. Tidak, kita hidup di dalam ketidakpastian. Karena sebentar damai, sebentar perang, sebentar lagi damai, sebentar lagi perang. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, hari kemudian. Dan kalau kita lihat juga, ini menyebabkan hal yang sangat serius. Krisis energi, BBM semua naik, barang-barang naik, bahkan plastik naik. Cuma ibu-ibu yang komplain karena uang belanjanya nggak naik. Jadi kalau kita lihat, ini suatu realitas yang memang terjadi dan harus kita terima dalam kehidupan kita. Tapi sisi positifnya, saya mau beritahu, di dalam kekacauan, ketidakmenentuan, justru itulah cara Tuhan. Itu undangan dari Tuhan untuk kita bisa menyerahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Itu cara Tuhan untuk membentuk sikap kita sehingga kita bisa percaya bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih baik, dan jauh lebih berkuasa daripada rencana-rencana yang kita buat. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya undang seluruh tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi meneguhkan kita, menguatkan kita. Sekali lagi, Allah tidak melarang kita untuk membuat rencana. Bahkan rencana itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Tapi libatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Sertakan kehendak Tuhan di dalam setiap rencana kita. Akui keterbatasan kita sebagai manusia. Dan biarlah hanya rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan lebih mengerti atas apa kehidupan kita yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan satu lagu pujian. Haleluya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kehadiranku. Ku milikmu. Amin. Amin. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi, angkat suara katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Terima kasih Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I'm yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now
Your wonder, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Amin, amin, amin. Semua kekuranganku kau pun tahu. Haleluya. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Selama-lamanya Tuhan, kami milikmu. Selama-lamanya kami akan menyembah, akan memuji, akan memuliakan nama-Mu. Selama-lamanya Engkaulah yang menjadi penguasa, yang berdaulat, berkuasa atas hidup kami. Dan selama-lamanya kami mau menyerahkan seluruh rencana hidup kami ke dalam tangan-Mu dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saatnya kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk bisa menerima perjamuan kudus sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah menebus, Yesus yang telah menyelamatkan setiap kita orang yang percaya. Untuk beberapa waktu ke depan saya persiapkan setiap jemaat untuk mempersiapkan dirinya lebih baik, untuk berdoa lebih awal kepada Tuhan, untuk mengakui setiap perbuatannya sebelum biar Tuhan yang melayakkan setiap kita untuk dapat menerima roti dan anggur ini. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan, tahirkan setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Layakkan kami Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan melawat kami, mengurapi kami, sehingga melalui perjamuan kudus ini kami boleh merasakan kasih dan kuasa. Terima kasih. Tengah mendengar pembacaan firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging untuk daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya mengundang petugas perjamuan kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci dan kudus bagi setiap kami. Kami dipersatukan, kami diubah dengan tubuh dan darah Yesus. Kami diteguhkan dan kami semakin dibentuk menjadi semakin serupa, segambar dengan pribadi Kristus. Bapa, Engkau juga yang menguduskan, mensucikan setiap perjalanan perjamuan kudus. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat dan untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar
setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau tetapkan jaga setiamu Tuhan di hidupku. Mari untuk seluruh jemaat yang sudah mendapatkan roti Nambus, saya mengundang seluruh bangkit berdiri. Mari bersama kita taruh roti di tangan kanan kita dan angkat di atas kepala kita. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu yang telah memberikan kami kekuatan, Tubuh-Mu yang memulihkan dan menyelamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama dengan iman kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang telah disediakan bagi setiap kami. Terima kasih. Mari tinggikan nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Sekali lagi, jemaat saja dengan suara yang sungguh-sungguh, dengan iman yang penuh katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku. Terima kasih Yesus. Selamanya
Tidak ada yang lebih besar selain kasih-Mu. Tidak ada yang lebih besar daripada pengorbanan-Mu. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus hari ini. Biar kami percaya Tuhan yang terus membimbing, memimpin, menuntun hidup kami. Sehingga kami boleh terus merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan kehidupan kami, yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami mengucap syukur bersama-sama. Kita katakan amin. Saya mewakili GBI Citra Supang Subran mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Beliau. Oke, di sini ada jiwa baru. Ya. Selamat datang Ibu. Jadi minta waktunya untuk isi form selamat datang ya Bu. Kami mengucapkan selamat datang, dan jika itu belum memiliki gereja tetap, kami mengundang untuk beribadah kembali di sini di jam yang sama jam 9 pagi. Oke. Ya, sebelum kita persembahan, kita akan membaca satu ayat di Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Persembahan bukan suatu paksaan, bukan suatu yang terpaksa gitu ya. Mari kita memberikan dengan sukacita karena kita yakin dan percaya sesuai dengan janjinya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu Bapa yang telah sampaikan Bapa lewat tangan-Mu Bapa. Sehingga Bapak kami yang memberi sedikit Bapak dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami Bapak. Biar kiranya Bapak persembahan kami ini Bapak bisa menjadi berkat Bapak bagi gereja-Mu Bapak, bagi jemaat-Mu Bapak, bagi pelayan-Mu Bapak, dan juga bagi masyarakat sekitar sini Bapak. Minta kami memberikan persembahan, langsung memberikan persembahan. Mari kita ucapkan amin. Saya undang petugas kolektor. Ya, persembahan dapat diberikan lewat QRIS yang ada di layar ataupun lewat transfer ke rekening. Oke, ya, pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama untuk minggu depan tanggal 10 Mei kita akan dilayani oleh Ibu PDP Siti Rohani. Ya, di tempat yang sama di jam 9. Oke, kami juga mengundang Bapak Ibu yang memiliki cucu, memiliki anak berusia 6 bulan sampai dengan 12 tahun untuk beribadah di Arrow Kids di jam 11 di tempat ini. Kemudian kita juga ada Teens Community bagi yang berusia 13 sampai dengan 18 tahun, kami juga mengundang untuk bisa hadir ibadah di jam 11. Ya, kemudian kita juga di setiap Kamis kita mulai bulan ini ya, bulan Mei. Jadi kita akan start di tanggal 7 Mei di jam 19 jam 7 malam di tempat ini. Dan kita akan mengadakan ini dua kali sebulan. Di minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi nanti nextnya itu di tanggal 21. Ya, kami mengundang Bapak Ibu jika ada waktu, mari kita memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin rindu untuk dilayani lebih lagi, bisa menghubungi sekretariat kita, ada di nomornya di layar, nanti ya juga ada di layar ya. Kita kasih warta. Kemudian bisa juga lihat ada di IG kita ya, ada GBI Citra _D_SS untuk jadwal ibadah ataupun renungan harian. Dan kita juga ada YouTube, kanal YouTube untuk mereview kembali setiap firman, setiap ibadah yang sudah kita lakukan. Bisa saja di GBI Citra Family Supang Subran. Ya, sekian pengumuman.
See you next Sunday of this week. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang telah mengumpulkan kami di sini Bapak untuk memuji, memuliakan dan mendengar firman Bapak. Biar kiranya Bapak firman-Mu bisa menjadi rema Bapak di dalam hidup kami Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak bagi bangsa dan negara kami Bapak. Kau yang berikan hikmat marifat Bapak kepada Bapak Presiden kami Bapak Prabowo Subianto Bapak. Kau yang biarkan Bapak dia membawa Indonesia Bapak damai sejahtera Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi hamba-Mu Bapak Pediam Yakub Habsibau Bapak. Biar kiranya Bapak kau yang berkati Bapak setiap langkah kakinya, setiap tangannya Bapak. Apapun yang dilakukan Bapak berhasil Bapak. Kau yang berkati juga pasangannya Bapak, Ibu Rahel Bapak, dan juga anak dan mantunya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak bagi gereja ini Bapak. Biar kiranya Bapak gereja ini penuh Bapak. Kau yang melihat Bapak setiap kursi-kursi kosong yang ada di sini Bapak. Kau yang sediakan tempat ini Bapak. Kau yang bawa jemaat-Mu Bapak ke sini Bapak. Kau yang berkati Bapak gereja ini Bapak. Biar kiranya gereja ini juga bisa menjadi berkat Bapak bagi jemaat-Mu Bapak, bagi pelayanan Bapak, dan juga bagi orang-orang sekitar sini Bapak. Dan kiranya Bapak gereja ini menjadi garam dan terang Bapak di tengah dunia yang sedang kurang pasti ini Bapak, penuh dengan ketidakpastian Bapak. Dan sebentar Bapak, kami ingin pulang Bapak. Kau yang tutup bungkus kami Bapak, tutup bungkus semua jemaat-Mu Bapak yang ada di sini Bapak. Kau yang kembalikan kami Bapak kepada keluarga kami. Kau kembalikan kami kepada aktivitas kami Bapak. Dan sebelum kami pulang Bapak, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Kembali kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri sama kita kembali angkat iman kita di hadapan Tuhan melalui satu lagu pujian. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan, kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan iman katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami memuji-Mu, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, Tuhan rencanakan, semuanya adalah baik di dalam kehidupan kami. Beri kami hati yang taat tunduk terhadap apa yang Tuhan rencanakan. Beri kami hati yang mau terus melakukan apa yang segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan karena ada Roh-Mu yang membimbing, memimpin dan menuntun kami, Roh-Mu yang menguatkan kami dan meneguhkan kami. Saatnya mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita dan angkat kedua tangan-Mu untuk bisa menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu, memberkati apapun yang kau lakukan, kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersama kita katakan, terima kasih.